Halo guys, kali ini saya akan membandingkan dua HP yang jadi perhatian banyak orang sekarang, yaitu Redmi Note 9 Pro versus Realme 6. Sebagai catatan, Realme 6 dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan Note 9 Pro. Realme 6 dimulai di harga 2,9 jutaan, RAM 4 GB, internal 128 GB. Sedangkan Note 9 Pro dimulai di harga 3,4 juta rupiah, RAM 6 GB, dan internal 64 GB. Sepertinya kebanyakan orang akan lebih suka dengan kombinasi antara RAM dan internal pada Redmi Note 9 Pro, karena memilih menggunakan RAM 6 GB yang lebih besar dibandingkan 4 GB pada Realme 6. Sedangkan internal storage yang lebih kecil bisa diatasi dengan menggunakan microSD, tidak seperti RAM yang nggak bisa ditambah. Tapi Realme 6 tetap unggul di bidang ini, karena dengan harga 3,5 juta, Anda bisa membeli Realme 6 dengan kapasitas RAM dan internal yang lebih besar, 8 GB RAM serta 128 GB internal storage. Desain pada kedua smartphone ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari segi build quality dan material yang digunakan, Redmi Note 9 Pro sudah lebih baik, karena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 di depan dan belakang. Sedangkan Realme 6 masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3 di bagian depan saja, dan back cover masih terbuat dari plastik. Ukuran tombol juga lebih kecil pada Redmi Note 9 Pro. Sedangkan Realme 6 unggul dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ukuran bodi yang sedikit lebih kompak. Jadi HP lebih nyaman untuk digenggam dalam waktu yang lama. Apalagi bobotnya yang juga lebih ringan dibandingkan Note 9 Pro. Modul kamera pada Realme 6 juga lebih tipis dibandingkan modul kamera pada Redmi Note 9 Pro. Sedangkan untuk warna, peletakan tombol power dan volume itu kembali ke selera masing-masing. Tapi Redmi Note 9 Pro punya desain yang lebih menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Contohnya ketika saya membawa kedua HP ini secara bersamaan, semua teman-teman saya lebih tertarik dengan desain dari Redmi Note 9 Pro. Jadi kalau kalian suka desain HP yang eye-catching, desain dari Redmi Note 9 Pro mungkin lebih cocok buat Anda. Sekarang kita beralih ke layar. Seperti biasa, keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Layar pada Redmi Note 9 Pro punya warna yang lebih enak dilihat dan pengaturan yang lebih lengkap dibandingkan Realme 6. Tingkat kecerahan juga lebih fleksibel pada Redmi Note 9 Pro. Pada kondisi terang, maka tingkat kecerahannya bisa lebih tinggi. Dan pada kondisi gelap, tingkat kecerahan layar bisa lebih rendah, sehingga lebih nyaman digunakan di kondisi yang berbeda. Sedangkan warna pada Realme 6 terlihat agak pucat dan flat. Tapi jika digunakan untuk menonton video, maka terlihat ada peningkatan saturasi pada video, yang membuat warna jadi terlihat lebih vivid. Dan Realme 6 punya sesuatu yang mana kalian nggak akan nemu di HP dengan harga setara, kecuali adiknya sendiri, Realme Narzo. Nah, kalian udah pada nebak-nebak kan kalau saya mau bahas refresh rate? That's right, Realme 6 punya refresh rate yang sudah 90 Hz. Dan ini yang membuat saya memilih layar pada Realme 6 sebagai pemenang, karena saya lebih suka pengalaman scrolling yang lebih mulus dan nyaman. Tapi ada satu hal yang beberapa kali ganggu saya dari layar Realme 6, yaitu touchscreen yang kurang responsif pada bagian bawah dari layar. Ketika digunakan mengetik, beberapa kali tombol spasi dan enter tidak kepencet. Saya kurang tahu ini hanya terjadi di unit yang saya beli atau yang lainnya juga. Kalau kalian ngerasain juga, tulis aja di kolom komentar. Masih dalam pembahasan layar, intinya di sini kalian disajikan dua pilihan. Dan kalian nggak bisa dapetin keduanya sekaligus. Kalau kalian lebih mentingin kualitas warna dan kecerahan layar, maka Redmi Note 9 Pro bisa jadi pilihannya. Sedangkan kalau kalian lebih suka dengan tampilan yang lebih smooth ketika scrolling, maka Realme 6 pastinya lebih cocok buat Anda. Untuk kualitas speaker, menurut saya Redmi Note 9 Pro punya kualitas dan clarity yang lebih baik dibandingkan Realme 6. Tapi Realme 6 unggul dengan volume yang lebih tinggi walaupun suara agak pecah. Beralih ke pembahasan performa. Kedua smartphone ini punya chipset yang berbeda. Redmi Note 9 Pro menggunakan Snapdragon 720G dan Realme 6 menggunakan MediaTek Helio G90T. Nah, sering kita dengar kalau chipset Snapdragon lebih stabil dibandingkan chipset-chipset saingannya. Maka dari itu, untuk pengujian ini saya menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark dan saya ulang-ulang sebanyak 6 kali untuk melihat konsistensi pada kedua chipset. Pada tes pertama, kedua HP mendapatkan skor yang tidak beda jauh. Realme 6 lebih tinggi sekitar 12.000 poin. Pada tes kedua bisa kita lihat hasil dari Realme 6 meningkat sekitar 10 ribuan, yang membuat perbedaan menjadi 22.000 poin.
Tes ketiga, kedua smartphone mengalami sedikit peningkatan lagi. Tes keempat, kelima, dan keenam, hasil masih terbilang stabil, dengan perbedaan skor 22.000 sampai 24.000 poin. Dari hasil tes ini bisa kita lihat bahwa Realme 6 bisa menjalankan tes ini dengan konsisten. Begitu juga Redmi Note 9 Pro. Dan berdasarkan skor AnTuTu Benchmark, Realme 6 punya performa yang lebih baik. Tapi bukan hanya dari skor aja, saya juga melihat dalam proses pengujian bahwa Realme 6 memiliki frame rate yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Nah, tes kedua saya menggunakan aplikasi 3D Mark. Lagi-lagi kedua HP mendapatkan skor yang hanya terpaut sedikit. Pada tes ini frame rate kedua smartphone tidak stabil. Kadang-kadang Realme 6 punya frame rate yang lebih tinggi dan begitu juga sebaliknya. Tes selanjutnya menggunakan aplikasi CPU throttling. Nah, di sini baru kita lihat kemampuan chipset Snapdragon dalam hal konsistensi. Bisa kita lihat performa pada Redmi Note 9 Pro tidak mengalami penurunan seperti yang kita lihat di Realme 6. So, big thumbs for that. Pengujian setelahnya menggunakan aplikasi Geekbench. Dan di sini Snapdragon 720G unggul dari single core maupun multi-core. Untuk penggunaan main game, kedua HP sudah mumpuni banget. Pada game COD Mobile, kedua HP bisa mendapatkan grafik dan frame rate very high. Sedangkan pada game PUBG, maka Realme disajikan dengan settingan yang lebih tinggi dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Dari segi grafik, frame rate begitu juga dari segi audio. Karena Realme 6 sudah bisa menggunakan kualitas audio ultra dibanding Redmi Note 9 Pro yang masih high. Saya juga kurang tahu apa penyebab chipset Snapdragon mendapatkan settingan yang lebih minim. Apa karena developer PUBG underestimate prosesor ini? Atau mereka menganggap chipset ini kurang powerful untuk main di settingan yang lebih tinggi? I don't know. Untuk pengalaman main game dengan settingan yang mirip, ya kurang lebih sama. Saya tidak merasakan adanya perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Hanya saja layar sentuh Redmi Note 9 Pro memiliki sensitivitas yang lebih baik dalam hal membaca sentuhan yang minim. Untuk ketahanan baterainya, maka Redmi Note 9 Pro punya dua alasan untuk menjadi pemenang. Yang pertama, baterai yang lebih besar dan chipset dengan fabrikasi yang lebih kecil, 8 nanometer versus 12 nanometer. Sedangkan Realme 6 punya layar yang sedikit lebih kecil, tapi tidak cukup untuk memberi pengaruh pada ketahanan baterai. Saya uji ketahanan baterai bersamaan dengan performa yang sudah kita bahas tadi. Saya mulai tes dengan keadaan baterai yang masih sama-sama penuh. Pada pengujian AnTuTu Benchmark pertama, Redmi Note 9 Pro mengalami penurunan 3% dibanding Realme 6 yang hanya berkurang 2%, menjadikan kapasitas baterai 97% versus 98%. Tes kedua, Redmi Note 9 Pro menyisakan kapasitas baterai yang sama persis, sama-sama 94%. Tes ketiga, Note 9 Pro mulai unggul dengan skor 93% versus 91%. Tes keempat, perbedaan semakin terlihat, 91% versus 88%. Tes kelima sekian, dan tes terakhir menyisakan 87% pada Redmi Note 9 Pro dan 81% pada Realme 6. Setelahnya saya uji menggunakan aplikasi 3D Mark dan aplikasi CPU throttling yang menyisakan 81% pada Note 9 Pro versus 72% pada Realme 6. Kemudian saya gunakan kedua HP untuk menonton video YouTube menggunakan WiFi yang sama selama 4 jam penuh. Redmi Note 9 Pro mengalami penurunan sebanyak 22% dalam waktu 4 jam dan menyisakan 59%. Sedangkan Realme 6 berkurang sebesar 25% yang menyisakan kapasitas baterai 47%. Tes terakhir saya gunakan kedua HP untuk merekam video selama 2 jam lebih dikit. Redmi Note 9 Pro menyisakan 20% dan Realme 6 hanya menyisakan 7%. Jadi untuk ketahanan baterainya sudah jelas Redmi Note 9 Pro lebih unggul dibandingkan Realme 6. Walaupun perbedaan tidak sejauh yang saya bayangkan sebelumnya. Tapi jangan lupa, kalau ukuran baterai yang lebih kecil ada nilai positifnya, yaitu pengisian daya yang lebih cepat. Dengan charger bawaan yang sama-sama sudah 30 watt, tidak mengejutkan bahwa pengisian daya lebih cepat pada Realme 6. Pada Redmi Note 9 Pro butuh waktu 70 menit untuk mengisi daya dari 0 sampai 100%. Sedangkan Realme 6 hanya membutuhkan 56% untuk mengisi daya sampai penuh. Bagi yang penasaran sama detail pengisian per 10 menit, ini dia tabelnya. Sekarang kita bahas fingerprint di kedua HP ini. Fingerprint sensor di Realme 6 bekerja secara instan dan cepat, tidak seperti fingerprint pada Redmi Note 9 Pro. Jadi untuk masalah fingerprint, Realme 6 jelas lebih unggul. Untuk getarannya maka Redmi Note 9 Pro lebih baik karena vibration terasa lebih premium dan empuk.
Nggak seperti Realme 6 yang terasa murahan. Nilai positif lain pada Redmi Note 9 Pro adalah memiliki NFC, yang mana Realme 6 tidak punya. Sekarang kita bahas kameranya. Kedua HP sama-sama memiliki 4 kamera di belakang, dengan kombinasi yang mirip, kecuali kamera makro pada Redmi Note 9 Pro yang memiliki resolusi lebih tinggi, 5 megapiksel versus 2 megapiksel. Kamera ini juga bisa digunakan untuk merekam video. Aplikasi pada kamera Redmi Note 9 Pro lebih saya suka dibandingkan Realme 6, karena sudah bisa merekam video dengan manual setting, yang mana jarang kita temuin di HP-HP lain, walaupun HP flagship sekalipun. Yang kedua adalah tampilan pada viewfinder yang lebih tajam dibandingkan saingannya. Pada Realme 6 saat kita buka aplikasi kameranya, maka gambar yang terlihat memiliki resolusi yang lebih rendah dan oversharpen. Tidak seperti yang kita lihat pada Redmi Note 9 Pro. Keunggulan dari tampilan yang lebih tajam adalah menambah kenyamanan saat hunting foto dan bisa membantu kita untuk menemukan fokus tanpa harus buka hasil foto yang udah kita ambil. Kelebihan yang ketiga dari MIUI kamera adalah kemampuan slow motion yang bisa diatur sampai 960 fps. Kemampuan kedua HP ini di bidang fotografi terbilang lumayan di kelasnya. Di kondisi ideal seperti foto ini, Redmi Note 9 Pro menghasilkan foto yang lebih baik dari segi dynamic range dan warna. Bisa kita lihat warna langit bisa ditangkap dengan baik. Tidak seperti hasil foto dari Realme 6 yang terlihat blown out. Jika kita zoom foto ini, kita juga melihat bahwa hasil dari Realme 6 agak oversharpen. Tidak seperti hasil foto dari Redmi Note 9 Pro yang lebih soft dan enak dilihat. Hal seperti ini tidak selalu terjadi, karena di beberapa foto hasil dari Realme 6 punya proses sharpening yang lebih baik, seperti pada foto ini. Seperti yang sudah saya sebut di review, Redmi Note 9 Pro memang sering melakukan proses sharpening yang agak berlebihan pada objek wajah orang. Tapi ada beberapa juga foto yang memiliki proses sharpening yang seimbang, seperti foto ini. Hanya saja kemeja di teman saya yang pakai kupluk lebih kelihatan jelas garis-garis dan warnanya pada hasil Realme 6. Masalah dynamic range, maka kita juga nggak bisa nentuin mana yang lebih baik, karena hasil foto yang kurang konsisten pada keduanya. Pada foto ini bisa kita lihat bahwa dynamic range lebih baik pada Redmi Note 9 Pro. Sedangkan pada sampel ini Realme 6 bisa dapetin dynamic range yang lebih baik, karena bisa menampilkan shadow dengan lebih jelas. Mode 64 megapiksel ada di kedua smartphone dan hasil dari Realme 6 punya detail yang sedikit lebih baik. Pada sampel ini bisa kita lihat rumput di belakang lebih tajam dan detail pada hasil Realme 6. Begitu juga foto yang ini. Pada kondisi low light, maka hasil dari Redmi Note 9 Pro punya detail yang lebih bagus dan noise yang lebih sedikit. Tapi Realme 6 punya keunggulan pada kamera ultrawide, karena sudah memiliki mode malam yang mana sebenarnya nggak begitu bantu. Tapi yang jelas lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Kalau kita gunakan dalam keadaan extreme low light, maka kamera utama Redmi Note 9 Pro menghasilkan foto yang lebih baik, karena noise yang masih sedikit jika dibandingkan hasil foto dari Realme 6, yang mana noise-nya banyak banget. Sedangkan untuk masalah white balance, saya rasa Realme 6 lebih baik. Contohnya foto ini, Realme 6 punya white balance yang lebih akurat. Untuk perekaman videonya, silahkan lihat sampel-sampel berikut. Teh apa sih, Cik? Ajib kan? Anak. Merokok dulu ada. Anak-anak merokokan min. Maro. Angkot-angkot makin gak laku di gara-gara banyak sepeda. Tambah nggak laku. Angkot juga awas lagi sama sepeda. Dia mau
tehnya teh apa sih, Cik? Ajib kan? Merokok tuh loh, ada anak-anak merokokan min. Sama apa? Sama keliling. Temen, tambah nggak laku. Angkot juga awas lagi Pak. Jadi begitulah perbandingan dari Redmi Note 9 Pro versus Realme 6 versi Mahir Gadget. Jika sebelumnya kalian sudah pernah menonton video-video di channel ini, maka kalian sudah pada tahu kalau saya adalah penggemar HP di harga 3 jutaan. Alasannya sih simpel, karena harga yang lebih terjangkau bagi mayoritas orang, tapi dengan kualitas yang baik. Persaingan di kelas ini juga terbilang ketat, karena semua brand ingin memberikan HP yang terbaik pada konsumennya. Dan efeknya bagi kita jadi bingung untuk memilih smartphone di kelas ini. Karena setiap HP punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu yang terjadi saat ini. Karena saya sendiri sering bingung kalau ditanya oleh kaum mending. Bang, mending Realme 6 atau Redmi Note 9 Pro? Atau bang, mending ini atau itu? Jadi menurut saya, nggak ada pilihan yang salah di antara kedua HP ini. Tinggal kalian sesuaiin sama selera kalian masing-masing. Kalau kalian suka baterai besar, kalian tahu HP apa yang punya baterai yang lebih awet. Kalau kalian lebih suka layar yang lebih smooth, kalian juga udah tahu harus pilih apa. Dan lain-lain. Jadi kembalikan ini ke diri kalian masing-masing. Saya yakin penonton video-video review di sini sudah pada pintar. Bahkan bisa dipastikan ada yang lebih pintar dari saya pribadi. So, keputusan ada di tangan kalian. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada review kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Pokoknya kalian the best lah. Sekali lagi terima kasih. See you guys next time.